Di podcast kali ini, kita akan membahas skill untuk menjadi property agent yang handal. Ada beberapa skill sih yang diperlukan kalau kita mau menjadi agent properti yang profesional. Yang pertama adalah skill tentang legal. Ya, sebagai tenaga ahli, agent properti yang profesional, kita harus mengerti seluk-beluk tentang legal. Kalau belum mengikuti training tentang legal, teman-teman harus ikut trainingnya ya. Resit bila perlu, karena ini penting banget. Kemudian, apakah kita perlu menunggu sampai skill legal kita lengkap? Ya enggak dong. Karena sampai hari ini pun saya masih belajar. Agent properti yang sudah berjalan selama 17 tahun pun masih belajar. Saya masih ingat kata-kata mentor saya, Pak Ari, yang penting kalau kita ada pertanyaan dan masalah, kita harus tahu tanyanya ke siapa. Saya banyak mendapat pengetahuan tentang legal dari pengalaman di lapangan tentunya, dari AO Bank dan dari teman-teman notaris. Kabar baiknya buat teman-teman yang masih baru dan belum mengerti benar tentang legal, teman-teman udah berada di tempat yang tepat. Karena cuma di Inmax memegang data legal listingnya, seperti kopi sertifikat, KTP, dan form. Dengan adanya 3 hal tadi, melindungi kita, para agent, dari kejadian yang nggak diinginkan karena persoalan legal. Properti itu nggak melulu tentang jualan rumah atau ruko, tapi sangat kental dengan legal. Nah jadi kalau ada agent yang gembira join dengan kantor yang nggak ada standar listing legal yang lengkap, yaitu bodoh banget. Bodoh banget karena udah mau dimainin sama kantornya. Bodoh banget karena mau jadi pion atau prajurit yang dikorbankan. Padahal kantor itu tahu loh betapa pentingnya legal sebagai pegangan agent, sebagai senjata agent. Kecuali prinsipal kantornya ya goblok juga. Ya entah goblok atau kejam ya. Karena ibarat nuntun prajurit ke medan tempur tanpa senjata. Tapi ya masalahnya prajuritnya senang. Ini memang goblok, bodoh, atau pembodohan ya. Skill yang kedua adalah skill tentang taksiran harga properti atau appraisal. Lama-kelamaan kalau kita berkecimpung di dunia ini, pengetahuan tentang appraisal harga properti akan timbul secara otomatis. Ya, pastinya kita ingat dong transaksi di area kita yang terakhir harga berapa, transaksi di Dieng yang terakhir berapa, atau bisa juga mengamati dari harga yang ada di grid. Bisa juga mengamati dari properti yang laku di grup ataupun meeting mingguan. Makanya meeting mingguan itu sebenarnya penting banget, karena kita bisa tahu banyak hal dari pengalaman teman-teman yang lain di lapangan. Skill yang ketiga adalah tentang KPR. Kita harus banyak-banyak berteman dengan rekan bank. Selain kita punya hubungan yang baik, kita juga dapat skill tentang perbankan. Skill yang nggak ada dimanapun, kalau teman-teman ini bukan AO Bank. Kita bisa belajar bagaimana caranya menganalisa, belajar bagaimana bank mencairkan kreditnya, atau teman-teman juga bisa melihat beberapa podcast dan video saya tentang KPR dan bank. Skill yang keempat adalah tentang cara menjual. Ya, tujuan akhir seorang agent properti pastilah menjual. Tanpa menjual, pasti nggak ada income yang masuk. Cara menjual dari masa ke masa bisa aja mengalami perubahan yang signifikan. Cara memasarkan properti dari tahun ke tahun pasti beda. Cara pemasaran properti saat saya baru masuk pertama kali di Inmax sampai sekarang aja udah jauh beda banget kok. Jadi tugas teman-teman sebagai agen pemasar properti ya belajar cara-cara pemasaran baru. Belajar skill menjual, belajar skill mempengaruhi orang lain, belajar copywriting, media sosial, strategi berjualan, dan lain-lain. Skill yang kelima adalah tentang psikologi manusia. Ya, di bisnis ini setiap hari kita akan berhadapan dengan manusia. Karena itu, people skill kita di bisnis ini harus diasah terus. Dan kabar baiknya, buat teman-teman yang merasa people skill-nya kurang, di bisnis ini kita bisa mengasah people skill kita. Itu sebagai bonus selain dari fee yang cair. Paling nggak di bisnis ini saya belajar bagaimana cara menyampaikan kabar buruk, bagaimana menyampaikan penawaran, mengemas penawaran dengan lebih menarik, bagaimana menenangkan klien yang marah, bagaimana memediasi dua belah pihak yang mungkin belum mencapai kata sepakat.
bagaimana mempersuasi orang agar mau memberi berkas, dan masih banyak lagi. Skill yang keenam adalah skill tentang negosiasi. Ini adalah skill yang saya yakin nggak akan saya pelajari di tempat lain. Karena di agent properti kerjaan kita tiap hari ya negosiasi. Ini skill yang mahal banget. Mahal banget karena kita bisa pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau bahkan bisa kita pakai di bisnis yang lainnya. Kalau kita punya skill negosiasi, kita bisa tahu, oh ini negonya arahnya kemana. Oh bayarnya gimana, vendornya maunya gimana, dan ketemu di mana. Kita lah sutradaranya. Meskipun yang melakukan tawar-menawar adalah pihak membeli dan pihak penjual. Tanpa agent yang hebat, negosiasinya ya nggak akan pernah ketemu. Kali ini saya nggak ajarkan secara khusus tentang negosiasi. Di podcast lainnya, ya akan saya kasih dikit-dikit deh tentang skill negosiasi. Intinya, di skill ini, kita tahu titik lemah dan bargaining power dua belah pihak. Kemudian, mengemasnya sedemikian rupa hingga terjadi deal yang win-win. Semua pihak senang, termasuk kita. Skill yang ketujuh adalah skill tentang manajemen waktu. Agent properti banyak yang jatuh di sini. Karena bisnis ini nggak ada yang mensupervisi. Diri kita sendirilah yang mensupervisi. Apa impian kita, target kita, atau bahkan apa ketakutan kita kalau kita nggak ada pertumbuhan MA kelas. Jadi agent properti harus pinter-pinter mengatur waktunya sendiri. Bekerja seefektif mungkin, seproduktif mungkin untuk hasil yang maksimal. Karena aset satu-satunya agent properti itu waktu. Skill yang ke-8, skill yang terakhir, dan ini adalah skill yang paling penting, yaitu adalah empati. Dari nomor 1 sampai 7, itu semua adalah skill yang bisa dipelajari. Skill yang terakhir ini, skill empati, adalah skill yang nggak bisa dipelajari, karena itu munculnya dari dalam hati. Empati maksudnya bisa melihat dari berbagai macam kacamata. Bisa melihat dari kacamata pembeli, kacamata penjual, kacamata AO bank, bahkan kacamata prinsipal, manajemen, dan kantor. Tanpa empati, kita nggak akan bisa menjadi agent yang handal. Karena justru empati inilah core dan inti dari bisnis ini. Karena di bisnis property agent ini, kita selalu berhubungan dengan manusia lain, dengan berbagai macam latar belakang, kepentingan, dan masalah. Justru empati inilah yang membuat agent-agent profesional bertahan hingga hari ini dan terus menghasilkan meski terus dipepet oleh banyak pesaing baru, kantor baru, bahkan teknologi baru. Karena empati inilah nilai tambah yang nggak bisa ditiru, nggak bisa diucap, tapi hanya bisa dirasakan. Sampai timbul perasaan, nggak tahu ya, rasanya transaksi sama si A itu nyaman banget, trust banget. Tanpa empati, semua skill yang sudah kita pelajari dari nomor 1 sampai 7 useless.